Kedudukan i'rab berikutnya adalah tawabi yang mengikuti, maksudnya hukum i'rabnya mengikuti yang diikuti. Maka hukum i'rab tawabi itu bisa marfu, mansub ataupun majrur tergantung kedudukan i'rab yang diikutinya. Oleh karena itu, struktur kalimatnya selalu ada dua kata, yaitu kata yang mengikuti disebut tabi, ya, dan kata yang diikuti disebut matbu. Ya, begitu. Tawabi ini ada 4 macam, ya, yaitu naat atau sifat, taukid, badal, dan athof. Yang pertama naat atau sifat. Anatu awi sifah huwa tabi'un yudkaru ribayani sifatin min sifati ismin qablahu. Naat atau sifat adalah yang mengikuti tabi, ya, disebutkan untuk menjelaskan suatu sifat di antara sifat isim sebelumnya. Jadi menjelaskan sifatnya, namanya juga sifat. Kata yang mengikutinya ya disebut naat atau sifat. Dan yang diikutinya disebut man'ut atau mausuf, ya. Maka strukturnya man'ut, naat, mausuf, sifat. Antara naat dan man'ut harus ada kesesuaian dari segi i'rabnya. Mudzakkar muannas, ma'rifah dan nakiro, dan mufrad musanna jama' ini harus sesuai semua. Ya, misalnya di sini ada dua bagian, ya, naat hakiki, yaitu sebagai sifat yang sebenarnya bagi yang disifatinya. Contoh, ja'a rajulun sholihun, telah datang seorang laki soleh. Nah, ini kan rajulun dia mufrad, sholihun mufrad. Mudzakkar sama-sama mudzakkar, sama-sama nakiro pakai tanwin. Kalau alif lam harus sama alif lam, ar-rajulu as-sholihu. Kalau musanna ar-rajulan, rajulani sholihani. Jamak rijalun sholihun harus sesuai, ya. Ja'at imro'atun sholihatun untuk perempuannya. Lalu macam yang kedua disebut naat sababi, yaitu sebagai sifat bagi isim lain yang ada kaitannya dengan yang disifatinya. Jadi dia bukan hakiki, sababi. Contoh, ja'a rajulun sholihatun zaujatuhu. Telah datang seorang laki-laki yang solehah. Ya, laki-laki yang solehah istrinya. Jadi yang solehah itu siapa? Istrinya. Istrinya. Ya, jadi solihatun kan sifat daripada rojulun. Nah, ini kan tidak sesuai. Jadi kalau yang naat sababi, karena bukan hakiki, solihatun bukan sifat dari rojul, hanya dia disebutkan setelahnya. Ya, jadi kan rojulun kan mudzakkar, solihatun muannas, ini enggak sesuai. Ya, nah, sedangkan jauh jatuhnya ini, ya, ini adalah fa'ilnya, fa'il dari solihatun. Fa'il. Jadi fa'il itu tidak harus fi'il maklum saja sebelumnya. Ada juga yang ini kan isim fa'il, ya. Sholihatun kan isim fa'il. Isim fa'il itu bisa menggantikan fungsi fi'il maklum. Jadi asalnya sholahat, berarti kan sholahat zaujatuhu kan begitu. Ya, kalau pakai fi'ilnya kan sholahat. Ya, sholahat zaujatuh. Zaujatuh kan fa'il, ya. Nah, sholahat ini fi'il maklum ini bisa diganti oleh isim fa'il sholihatun. Gitu. Sehingga jauh jatuhnya tetap fa'il. Begitu juga sebaliknya. Ja'at imro'atun sholihun. Ya kan? Sholihun. Ini imro'atun kan nggak sesuai. Karena dia bukan hakiki sifatnya. Ya, telah datang seorang perempuan yang soleh. Siapa yang solehnya? Jauh juha. Nah, jauh juhnya itu berarti jadi apa kedudukannya? Fa'il dari Fa'il. sholihun. Ya, fa'il dari sholihun. Ya, sholihun itu pengganti dari fi'il, ya, sholaha. Jadi sholihun pakai isim fa'il. Begitu. Nah, kemudian
Contoh-contohnya perhatikan. Ja'at talibul mujtahidu ya. Telah datang seorang pelajar yang sungguh-sungguh. Talibu dari fa'il ya dari ja'a kan marfu alamatur rafi doma. Nah ini berarti sebagai apa rukunnya? Talibu sebagai mausubnya atau man'ut ya. Jadi mausub atau man'utnya. Sedangkan mustahidunya sebagai Naat. sifat atau naat. Sifat. Sifat. Ya, sifat atau naat. Ya, nanti cara mengirobkannya. Jadi mustahidu itu ya naktun atau sifatun li pakai li aja li talib ya wa huwa marfu wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Kalau mansub ikut mansub itu talibal mujtahida ya. Talibanya kan jadi maf'ul bi. Mujtahidanya ya naat atau sifat ke talibah yang mengikuti. Majrur misalnya marartu bi talibil mujtahidi. Majrur sama-sama majrur mengikuti. Ya, kasroh. Begitu. Lalu contoh lain jamak ya ulaika muslimun salihuna. Ya, muslimun ini sifat dari salihun sifat dari muslimun. Ya, muslimunnya khobar ya dari ulaika, ulaikanya mubtada. Marfu tanda marfunya wawu ya karena jamu dzakar salim, salihunnya sifat. Sifat li muslimun wa huwa marfu alamat rafi'i al wawu li annahu jam'ul mudzakkar salim. Gitu. Ja rajulun soilatun zaujatun ini yang tadi, yang sababi tadi diirobkannya berarti fa'il rajulun fa'il ya. Terus solihatun na'tun sababi ya atau sifatun sababiyah li rajul ya wa alamat rafi'i wa huwa marfu alamat rafi'i dhammatun dhairatun bi akhirih zaujatunya fa'il marfu alamat rafi'i dhammatun dhairatun bi wa huwa mudhaf al hau dhamir mutasil mabni ala dhamir fi mahalli jarim mudhaf. Begitu. Selain berbentuk mufrad satu kata seperti pada contoh di atas, naat juga ada yang berupa jumlah dan sibu jumlah. Nah ini ya, jadi naat atau sifat juga ada yang berupa jumlah atau sibu jumlah. Namun syaratnya man'utnya harus nakiroh. Man'utnya yang diikutinya harus nakiroh. Jika ma'rifah, maka jumlah atau sibu jumlah tersebut kedudukannya menjadi hal ya, menjadi hal bukan sebagai naat. Jadi kalau naat itu syaratnya harus nakiro. Ya. Jadi man'utnya harus nakiro kalau menjadi naat. Kalau dia ma'rifah, ya jika ma'rifah maka jadi hal. Contoh, ja'a rajulun yahmilu kitaban. Telah datang seorang lelaki. Nah ini kan rajulun kan nakiroh ya, pakai tanwin ya. Ya yahmilu yang sedang membawa buku. Nah maka ya ini yahmilu ini kan jumlah apa ini? Fi'liyah kan? Ya. Nah karena sebelumnya isimnya nakiro rajulun berarti yahmilu ini sebagai sifat. Punya kedudukan sebagai sifat dari rajulun. Ya na'tun. Syaratnya harus nakiro, rajulunnya kan nakiro ya. Nah, berarti yahmilu fi'lun ini dijelasin seperti biasa, fi'il fa'il lalu di akhir wal jumlatu ya minal fi'li wal fa'il fi mahali berarti fi mahali apa? Fi mahali rafin mengikuti ke rajulun kan marfu. Jadi fi mahali rafin na'tun atau sifat li rajul begitu.
Nah, kalau nakiro, kalau ma'rifah, contoh ja'ar rajulu ada alif lam ini ma'rifah. Nah, maka jumlah fi'liyah yahmilu yang ada di depan ini bukan na'tun, tapi menjadi hal. Ya, menjadi hal. Karena isim yang sebelumnya itu atau man'utnya, bukan man'ut, isim yang sebelumnya itu ma'rifah sehingga ininya hal begitu. Bisa dipahami perbedaannya? Iya. Ya, begitu. Masya Allah. Jadi kaidahnya jumlah sebelum isim yang nakiro dia menjadi naat atau sifat ya, dan jumlah setelah isim yang ma'rifah maka itu menjadi hal. Itu kaidahnya. Berarti kalau jadi hal dirobkan ya milu jumlah tu minal fi'li wal fa'il fi mahali nasbin hal. Hal kan mansub. Namanya bin hal. Iya, Mansub. gitu ya. Oke, berikutnya contoh berikutnya yang berupa jumlah ismiyah. Ja'a rajulun. Nah, ini juga sama harus nakiro rajulunnya. Abuhu karimun yang ayahnya dermawan, yang ayahnya dermawan. Nah, ini kan berupa jumlah ya. Abunya sebagai apa? Sebagai naat. Bukan. Ini kan jumlah tersendiri. Kalau naatnya itu semuanya, Kaiban jumlah dari Abuhu karimun. Ini satu paket. Ini kalau asmaul sama jenis isimnya. Jadi jumlah Abu Karimun itu sebagai naat secara keseluruhan jumlah. Ini kan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari apa? Jadi kalau kita tentukan satu persatu, abunya apa kedudukan irobnya? Udah lupa lagi. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari apa jumlah ismiyah? Isim. Mubtada dan khobar. Lupa lagi. Kayak blank, masa ini blank nggak kebaca. Aduh. Mubtada khobar. Iya, jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada khobar atau dimasuki kana wahwatuha kan menjadi isim dan khobar kana. Dimasuki ina wahwatuha jadi isim dan khobar ina atau tuha. Kan itu jumlah ismiyah itu udah selesai kita bahas. Berarti abunya mubtada. Ya, abunya mubtada, ya mim, ya susah nulisnya. Lalu mudob dia mudob, hu-nya mudob ilaih. Ya, dan karimunnya berarti apa? Tadi kan abu mubtada, berarti karimun khobar mubtada. Nah, baru setelah itu dijelaskan wal jumlatu minal mubtada'i wal khobar. Kan begitu. Ya, wal jumlatu dan seterusnya bla bla bla. Minal mubtada wal khobar fi mahali apa? Halo? Ya. Fi mahali apa? Abu Karimun. Kan tadi jadi naat. Naat dari mana? Bimahali rofiin, Ustaz. Dari rojul. Mengikuti kan rojulun marfu. Berarti fi mahali. Iya. Kirang aku. Karena naat ya, kalau matsubah hal, Pak Ustaz ya. Iya. Durada Nah, jadi lambat, Pak Ustaz. terus apa nih teh? Menjelang buka. Ya, kalau misalnya marifah, nah berarti dia jadi hal. Jadi misalnya ja'ar rojulu kan? Ja'ar rajulu. Pakai alif lam misalnya ja'ar rojulu. Ya, berarti jumlah
Abu Karimunnya fi mahali apa? Fi nasbin. Fi mahali nasbin hal. Kalau ini marifah. Kalau marifah Nah, apa ini alif kan lam. nakiro rojulun. Ya. Berarti ini naat gitu. Contoh lagi ya, ini berupa zorob dan mazrub, zarpun wa mazrub, sibuk jumlah. Sibul Jum'ah. Sibul Jum'ah. Fidari di rumah rojulun, ada seorang laki-laki. Nah ini juga sama, ini nakiro syaratnya. Nakiro dari tanwin ya. Iya. Amama apa? Zarful zam. Makan. Maf'ul bih, Makan. zarful makan, Depan, mansub ya. Walamatun nasbi fata wa huwa mudhaf, kursi mudhaf ilaih. Majrur alamatul jarri kasrah. Nah, wal wal zarfu wal majrub, ya wal zarfu wal majrub, zarat dan majrub ini fi mahali apa? Fi mahali robin. Menjadi Nah, natun li rajulun. Natun li Rajulun. Kalau misalnya pakai alif lam sama ini juga. Berarti amamal kursinya fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Halun, fi mahali nasbin halun. Halun. Yang berupa sibuk jumlah jar majrur. Ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki ala hisanihi di atas kudanya. Nah, ini juga rajulannya nakiro, rajulan. Ala huruf jar, hisani majrur bi ala. Nah, lalu di akhir dijelaskan wal jaru wal majrur kan begitu. Dijelaskan ya, wal jaru wal majrur fi mahali apa? Nasbin. Rob. Fi mahali apa? Naat, Ya lihat, ini kan fi jadi mahali naat robin. mengikuti kepada apa? Rojulan. Rojulan kan mansub. Mansub. Ya, berarti fi mahali nasbin natun li rojulan. Kalau menakir apa marifah juga hal fi mahali nasbin juga sama. Cuman dia jadi hal. Kalau marifah roa itu rojula ya kan? Kalau marifah. Maka ala hisonihinya jadi hal. Kalau ininya marifah, nah kalau nakiro jadi naat gitu.